Halo semua, senang sekali Anda gabung lagi di obrolan mendalam kita hari ini. Halo. Kita kali ini mau gali wawasan dari buku The 33 Strategies of War. Ada satu bab yang menarik banget, Yang mana tuh? yang judulnya Jangan Bertempur Dalam Perang Yang Lalu. Fokusnya ke situ. Oke. Itu konsep penting banget ya. Iya kan? Intinya tuh, kenapa sih kita sering kejebak cara pikir lama dan akhirnya malah gagal? Apalagi kalau konteksnya persaingan atau konflik. Hmm, Jadi, misi kita nih, mau bedah konsep ini. Kita lihat contoh-contoh sejarahnya yang seru, biar lebih paham gitu pentingnya adaptasi. Semacam, perang gerilya dalam pikiran. betul. Ini nyambung banget sama konsep gesekan atau frictionnya Clausewitz yang disebut di sumber juga kan? Oh iya, benar. Gimana tuh? Ya, intinya selalu ada aja gap antara rencana kita yang di atas kertas sama kenyataan di lapangan yang ya gitu deh seringnya kacau. Selalu ada aja ya yang meleset. Selalu. Makanya mental kita mesti lentur. Nggak bisa kaku. Kalau kaku, ya siap-siap aja gagal. Oke. Nah, contoh klasiknya kan ada di buku itu, ya. Soal Napoleon lawan jenderal-jenderal Prusia. Kayak Pangeran Hohenlohe. Iya, itu contoh yang jelas banget. The Last War bagiannya kan? Mm-mm. Katanya jenderal Prusia ini kaku banget ya strateginya. Banget. Mereka itu terstruktur, disiplin, patokannya ya strategi Frederick Agung dari zaman Baheula. Dianggapnya itu udah paling bener, abadi gitu. Wah, kayak textbook banget ya. Iya, perang itu buat mereka kayak soal matematika. Bisa dihitung, bisa diprediksi. Nah, Napoleon dianggapnya cuma orang Korsika nekat, pasukannya nggak teratur, diremehin gitu. Jadi mereka siapnya perang gaya abad ke-18 gitu. Padahal Napoleon udah main beda. Tepat, mereka siap buat perang yang mereka harapkan, sesuai buku, bukan perang nyata yang diciptakan Napoleon saat itu. Detailnya kan gila ya. Napoleon itu geraknya cepet banget, nggak terduga. Langsung nyerang ke Berlin. Iya, nusuk langsung ke jantung Prusia. Padahal mereka miranya Napoleon bakal nyerang dari arah barat, sesuai aturan. Terus gimana reaksi jenderal-jenderal Prusia itu? Panik nggak? Iya, panik lah. Rencana kaku mereka langsung buyar semua. Udah nggak relevan. Terus malah debat sendiri gitu ya? Nah, itu dia. Malah sibuk debat, ragu-ragu, bingung mesti gimana. Padahal Napoleon udah di depan mata. Mereka terlalu terpaku sama prinsip abadi masa lalu. Sementara Napoleon justru manfaatin kekacauan saat itu ya? Ya, persis. Dia kayak melancarkan perang gerilya tapi di level mental. Mengacaukan ekspektasi, bikin bingung, cerdik banget. Jadi, ini pelajaran penting banget nih. Kalau kita terlalu kaku sama cara lama, kita jadi sasaran empuk belat lawan yang lebih gesit, lebih nggak terduga. Bener. Keterikatan sama sukses masa lalu itu bisa bikin kita buta sama realitas sekarang. Kayak kutipan di sumber itu kan, Yang mana tuh? yang bilang kalau pengetahuan, pengalaman, teori itu semua ada batasnya. Nggak ada persiapan pikiran secanggih apapun yang bisa siapkan kita hadapi kekacauan hidup yang sesungguhnya. Dalam juga ya, kegagalan Prusia itu jadi kayak studi kasus soal bahaya kekakuan mental. Iya, pelajaran mahal itu. Nah, kalau mau lihat kontrasnya, ada Miyamoto Musashi, pendekar pedang legendaris Jepang itu. Dia ini kan ikon adaptasi ya. Oh, Musashi. Iya, dia contoh ekstrim soal fleksibilitas. Kemenangannya itu bukan cuma soal jago main pedang. Tapi lebih ke strateginya ya, yang selalu beda-beda. Betul, dia itu jago banget baca lawan dan situasi saat itu juga. Nggak punya satu pakem baku, bener-bener perang gerilya pikiran versinya dia. Gimana tuh contohnya? Ya macam-macam. Kadang dia sengaja datang lebih awal ke lokasi duel, biar lawannya nunggu, jadi gelisah. Kadang dia pakai dua pedang sekaligus. Wah itu kan nggak lazim ya zaman itu. Banget, nggak ada yang nyangka. Kadang juga dia sengaja provokasi, mancing emosi lawan sebelum duel dimulai. Gila juga ya si Musashi ini ya. Berarti dia nggak bawa blueprint strategi, tapi bawa pikiran yang siap merespon apa aja? Ya, benar-benar fokus sama saat ini. Ada kutipan dia juga di sumber kan, soal kemenangan lawan jumlah unggul itu bergantung pada kejutan. Ah iya inget. Itu bukan teori doang jadinya, tapi kecerdasan praktis di lapangan. Nangkep momen. Persis. Dan ini wawasan penting kedua menurutku. Kejeniusan strategi sejati itu bukan soal seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa cepat kita bisa melepas pengetahuan lama itu kalau udah nggak relevan.
Jadi fokusnya ke melihat kenyataan apa adanya di depan mata, terus bertindak sesuai kondisi sekarang. Nah, itu dia. Ini kayak ngingetin ke kutipan Abraham Lincoln yang juga disinggung, kebijakan saya adalah tidak punya kebijakan. Maksudnya bukan pelin-pelan tapi fleksibel gitu ya. Tepat, mengutamakan kelenturan di atas rencana yang kaku dan mati. Ini inti dari perang gerilya dalam pikiran tadi. Melepaskan diri dari dogma. Oke, paham sekarang. Jadi, apa nih artinya buat kita semua, para pendengar? Pelajaran utamanya jelas banget ya. Gimana tuh? Buat masalah hari ini, yang udah beda banget. Setuju. Kesuksesan itu seringnya justru datang dari kemampuan kita, menari sama kekacauan saat ini. Beradaptasi gitu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat direnungkan pendengar ya. Boleh. Coba deh, pikirkan satu tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang. Mungkin di kerjaan, bisnis, atau bahkan hubungan pribadi. Oke, terus? Coba jujur deh, strategi yang Anda pakai sekarang itu benar-benar hasil analisis kondisi unik saat ini, atau jangan-jangan, tanpa sadar, Anda lagi ngulang pola lama, lagi memerangi perang yang lalu. Pertanyaan reflektif yang bagus. Iya kan? Terus pikirin lagi, gimana caranya Anda bisa lebih fleksibel? Gimana Anda bisa menerapkan perang gerilya pikiran ini dalam konteks Anda sendiri? Melepaskan asumsi lama, gitu. Menarik banget. Oke, jadi itu dia obrolan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa.